Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Libia Roza, kelas 8B, Prodi Manajemen Keuangan, jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas dan Resiko Usaha terhadap Tingkat Kecukupan Modal pada Bank Umum Syariah periode 2016 sampai 2019. Berikut penjelasannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang saya. Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional dan menjadi inti dari sistem keuangan. Salah satu yang berkembang pesat saat ini adalah institusi perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah dapat dilihat dari pertumbuhan pada aset bank syariah yang mengalami peningkatan. Berikut grafik data perkembangan total aset yang dimiliki Bank Umum Syariah dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Aset perbankan syariah pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 8,46 triliun. Pada tahun 2016 meningkat sebesar 40,76 triliun. Pada tahun 2017 meningkat sebesar 33,88 triliun dan tahun 2018 meningkat sebesar 28,66 triliun. Oleh karena itu, hal ini yang menjadi alasan saya memilih objek Bank Umum Syariah dalam penelitian ini. Perkembangan perbankan syariah juga harus diikuti dengan aset perbankan syariah agar lebih mendapatkan kepercayaan masyarakat. Modal merupakan faktor yang penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Tingkat kecukupan modal merupakan proksi untuk mengukur pemenuhan kewajiban permodalan suatu bank. Sehingga ketika tingkat kecukupan modal yang memadai dari sebuah bank akan dapat melindungi bank ketika mengalami kerugian dari aktivitas operasional yang tidak terduga. Tingkat kecukupan modal diukur dengan rasio CAR yang besarnya didapat melalui perbandingan antara modal dengan aset tertimbang menurut risiko. Semakin besar modal, maka tingkat rasio CAR akan semakin besar pula. Untuk dapat terus memenuhi standar capital adequacy ratio atau CAR yang sehat, maka bank harus bisa memperoleh profit yang nantinya akan menambah permodalan bank. Profitabilitas merupakan kemampuan bagi perusahaan untuk memperoleh laba selama periode tertentu. Tingginya tingkat profitabilitas, maka kelangsungan hidup suatu bank akan lebih terjamin dan lebih terpercaya oleh masyarakat. Profitabilitas dapat diukur dengan return on asset atau ROA. Faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas bank adalah faktor manajemen. Salah satunya adalah faktor permodalan yang dihitung dengan rasio CAR. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan membahas tentang pengaruh ROA terhadap CAR. Dari hasil para peneliti terdahulu diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh Natasha tahun 2015 berpendapat bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap CAR, namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bukian dan Sudiarta pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa profitabilitas atau rasio ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap CAR. Dalam mengelola sebuah bank diperlukan manajemen yang tangguh untuk dapat menghadapi beberapa risiko usaha. Sehingga manajemen perlu untuk memantau dan mengendalikan tingkat risiko usaha yang kemungkinan akan terjadi. Risiko likuiditas. Kemampuan likuiditas menjadi ukuran tingkat risiko likuiditas bank bagi kegiatan operasionalnya. Risiko likuiditas bank mengukur seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dananya yang dilakukan oleh deposan dengan mengendalikan pembiayaan yang diberikan sebagai likuiditasnya. Tingkat risiko likuiditas bank dapat diukur dengan financing to deposit ratio atau FDR. Tingkat rasio yang tinggi menunjukkan lembaga keuangan tersebut dalam kondisi illiquid atau perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya, tingkat risiko yang rendah menunjukkan bank dalam kondisi liquid atau perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya, penelitian mengenai risiko likuiditas terhadap CAR itu
Hasil penelitian oleh Natasha tahun 2015 menyatakan bahwa risiko likuiditas atau FDR tidak berpengaruh terhadap CAR. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Bukian dan Sudiarta pada tahun 2016 dan Dewi dan Nyat-Nyat pada tahun 2017 menjelaskan bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap CAR. Selanjutnya, penelitian oleh Anjani dan Purwati pada tahun 2015, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap CAR. Risiko yang selanjutnya dihadapi oleh bank adalah resiko operasional, di mana resiko operasional ini adalah resiko kerugian yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Pengendalian risiko operasional akan menciptakan efisiensi. Efisiensi merupakan kunci sukses bagi bank, sehingga bank harus dapat dikelola secara efisiensi. Resiko operasional dihitung dengan rasio BOPO yang besarnya dapat dinilai dengan perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Menurut para peneliti terdahulu, pengaruh BOPO terhadap nilai CAR yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh Natasha pada tahun 2015 menyatakan bahwa rasio BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap CAR, dan penelitian yang dilakukan oleh Bukian dan Sudiarta pada tahun 2016, rasio BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap CAR. Fenomena gap dalam penelitian ini diketahui bahwa adanya perbedaan mengenai beberapa hasil penelitian terdahulu dan diperkuat dengan fenomena bisnis yang terjadi. Oleh karena itu, hal ini menjadi daya tarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dan menjadi alasan perlunya dibuat penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini mengangkat judul pengaruh profitabilitas dan risiko usaha terhadap tingkat kecukupan modal pada Bank Umum Syariah periode 2016 sampai 2019. Rumusan masalah dalam penelitian yang ini yaitu: berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa adanya permasalahan perbedaan mengenai hasil-hasil peneliti terdahulu yang terdapat pada research gap, maka masalah penelitian tersebut akan dikaji dalam penelitian ini. Dan selanjutnya, pertanyaan penelitian dari penelitian ini yaitu: yang pertama, bagaimana pengaruh variabel NPF, variabel FDR, variabel BOPO atau BOPO, dan variabel ROA secara bersama-sama dapat berpengaruh terhadap variabel CAR pada Bank Umum Syariah periode 2016 sampai 2019. Yang kedua, bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen seperti variabel ROA, variabel NPF, variabel FDR, dan variabel BOPO terhadap variabel CAR pada Bank Umum Syariah periode 2016 sampai 2019. Yang ketiga, bagaimana penilaian dan tindakan yang sebaiknya dilakukan manajemen bank syariah terhadap hasil penelitian yang dilakukan secara parsial maupun simultan. Dan tujuan dari penelitiannya ini yaitu: pertama, mengetahui pengaruh variabel NPF, variabel FDR, variabel BOPO, dan variabel ROA secara bersama-sama dapat mempengaruhi terhadap variabel CAR pada Bank Umum Syariah periode 2016 sampai 2019. Yang kedua, mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen pada Bank Umum Syariah periode 2016 sampai 2019. Yang ketiga, mengetahui penilaian dan tindakan yang sebaiknya dilakukan manajemen Bank Umum Syariah terhadap hasil penelitian yang dilakukan secara parsial maupun simultan. Selanjutnya akan kita bahas mengenai bab 3 dalam penelitian ini, mengenai metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan data kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Selanjutnya, objek penelitian dalam penelitian ini yaitu Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yang pertama itu Bank Umum Syariah yang terdaftar di situs Otoritas Jasa Keuangan, Bank Umum Syariah yang masih beroperasi pada periode pengamatan, Bank Umum Syariah yang laporan keuangannya dipublikasi oleh situs Otoritas Jasa Keuangan, Bank Umum Syariah yang memiliki laporan keuangan triwulan lengkap dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Selanjutnya, jenis dan sumber data penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini diambil dari laporan keuangan Bank Umum Syariah yang dipublikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan pada websitenya. Variabel penelitian ini variabel dependennya yaitu variabel CAR. Variabel independennya adalah variabel ROA, variabel NPF, variabel FDR, dan variabel BOPO. Lalu, metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Data diperoleh dari website Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 sampai 2019 dengan data triwulan berdasarkan kriteria sampel penelitian yang telah ditetapkan. Selanjutnya, metode analisis data dalam penelitian ini yang pertama menggunakan uji analisis regresi data panel. Selanjutnya melakukan uji asumsi klasik, dan selanjutnya terakhir melakukan uji hipotesis penelitian. Selanjutnya akan dibahas mengenai bab 4 dalam penelitian ini, yaitu mengenai hasil penelitian dan pembahasan, di mana uji analisis data panel ini memiliki 3 model data panel. Yang pertama adalah model efek umum atau common effect model, yang kedua ada model efek tetap atau fixed effect model, yang ketiga model efek random atau random effect model. Nah, dari ketiga model ini kita harus menentukan satu model yang terbaik yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk menentukan model terbaik harus dilakukan uji Chow. Uji Chow ini menentukan model terbaik antara model CHAM dengan model FEM, di mana hipotesis H0-nya itu model CHAM, H1-nya itu model FEM. Nah, hasil uji Chow dalam penelitian ini diketahui bahwa nilai probabilitas cross section F ini sebesar 0,00, lebih kecil daripada alfa 5%, artinya tolak H0 dan terima H1. Maka model yang dipilih adalah model FEM dan melanjutkan uji Hausman. Uji Hausman merupakan uji untuk menentukan model FEM atau model RAM, di mana hipotesisnya adalah H0 model RAM, H1 model FEM. Nah, hasil dari uji Hausman dalam penelitian ini diketahui bahwa nilai probabilitas cross section F sebesar 0,000, lebih kecil daripada alfa 5%, artinya tolak H0 dan terima H1. Maka model yang dipilih adalah model FEM, dan dapat dipastikan model FEM adalah model yang terbaik untuk digunakan dalam penelitian ini. Dan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas. Jika probabilitas lebih besar daripada 0,05, maka data menyebar normal. Jika probabilitas lebih kecil daripada 0,05, maka data tidak menyebar normal. Diketahui bahwa dalam penelitian ini nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil daripada alfa 5% atau 0,05, maka data tidak menyebar normal. Namun, dalam model data panel, uji normalitas tidak menentukan data tersebut teridentifikasi baik atau buruk. Selanjutnya adalah uji multikolonialitas. Dapat diketahui bahwa tidak ada nilai koefisien korelasi yang lebih dari 0,8, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolonialitas antar variabel independen. Yang selanjutnya lagi yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini menggunakan uji Gleiser. Dapat kita ketahui bahwa nilai probabilitas setiap variabel independen lebih besar daripada alfa 5% atau 0,05. Maka H0 diterima, artinya bahwa
tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Uji T dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa variabel ROA memiliki koefisien positif dengan probabilitas 0,000, yaitu lebih kecil daripada alfa 5% atau 0,05. Artinya ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap CAR. Lalu, variabel NPF memiliki koefisien negatif dengan probabilitas 0,3833 yang lebih besar daripada alfa 5% atau 0,05. Artinya, NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap CAR. Lalu, variabel NFDR memiliki koefisien positif dengan probabilitas 0,00 lebih kecil daripada alfa 5%. Artinya, FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap CAR. Lalu terakhir ada variabel BOPO yang memiliki koefisien positif dengan probabilitas 0,3401 lebih besar daripada alfa 5% atau 0,05. Artinya bahwa BOPO berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai CAR. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama yaitu berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0,000 lebih kecil daripada alfa 5%. Artinya variabel ROA, NPF, FDR, dan BOPO secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel CAR. Selanjutnya, yang kedua, variabel ROA memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap CAR. Variabel NPF memiliki pengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap CAR. Variabel FDR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai CAR. Variabel BOPO memiliki pengaruh tidak signifikan dan positif terhadap nilai CAR. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu implikasi yang diperoleh secara parsial adalah bahwa keuntungan suatu bank memiliki pengaruh terbesar dalam meningkatkan tingkat kecukupan modal suatu bank dan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sementara, resiko pembiayaan yang tinggi akan menurunkan tingkat kecukupan modal sehingga tingkat kepercayaan masyarakat akan berkurang. Tingkat likuiditas memiliki resiko yang kompleks di mana ketika resiko ini tinggi maka akan dapat meningkatkan tingkat kecukupan modal karena jumlah pembiayaan yang disalurkan bank meningkat dan juga akan dapat meningkatkan keuntungan bank. Ketika keuntungan bank meningkat maka rasio CAR juga akan meningkat. Lalu di sisi lain, tingkat likuiditas yang tinggi akan memiliki resiko pada bank syariah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Manajemen bank syariah perlu memperhatikan rasio FDR agar bisa lebih tinggi pada angka di mana bank juga bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik. Resiko operasional memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kecukupan modal. Lanjut, bahwa selanjutnya yaitu implikasi secara simultan. Berdasarkan hasil penelitian secara simultan, diketahui bahwa probabilitas dan resiko usaha berpengaruh secara bersama-sama terhadap tingkat kecukupan modal. Seberapapun perubahan kenaikan penurunan yang terjadi pada profitabilitas dan tingkat risiko pembiayaan, risiko likuiditas, dan risiko operasional, maka akan dapat mempengaruhi tingkat kecukupan modal suatu bank syariah. Cukup sekian pemaparan dari saya mengenai hasil skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.